Salah satu jenis investasi yang disebut paling mudah dan banyak dilirik orang adalah emas. Salah satu alasannya adalah karena lebih aman bagi orang yang ingin memulai investasi jangka panjang dengan risiko rendah. Namun, instrumen investasi emas ini kurang cocok untuk jangka pendek. Selain itu, pergerakan harga emas cenderung meningkat berdasarkan data historisnya. Pada umumnya, harga emas selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, meskipun terkesan menguntungkan, terkadang ada beberapa kerugian yang secara tidak sengaja dilakukan saat berinvestasi emas, terutama bagi pemula yang masih baru mau berinvestasi pada emas. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang harus kalian waspadai dalam berinvestasi emas. Yang pertama, waspadai jika kalian beli emas secara online. Untuk investasi emas, hati-hati jika kalian berinvestasi emas secara online. Hal ini marak terjadi seiring dengan teknologi yang semakin canggih, membuat investasi pun bisa dilakukan secara online. Tapi untuk investasi emas, sebaiknya kalian hati-hati dan waspada jika ingin melakukannya, karena sangat berisiko meski diberikan tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jika kalian ingin berinvestasi emas secara digital, kalian bisa pakai tabungan emas digital dari platform yang sudah berlisensi dan diawasi oleh Bapeti. Tabungan emas digital yang terpercaya yang bisa kalian pertimbangkan adalah seperti Pegadaian Digital, Laku Emas, Bareksa, dan Indogold. Aplikasi-aplikasi ini sudah berizin OJK dan diawasi oleh Bapeti. Yang kedua, hati-hati jika kalian membeli atau berinvestasi emas dalam bentuk perhiasan. Jika tujuan kalian berinvestasi, maka hati-hati jika membeli emas dalam bentuk perhiasan, karena nilai investasinya bisa lebih rendah dibandingkan emas batangan, dan perhiasan mengandung logam lain yang mengurangi kemurnian emas. Perhiasan emas tidak hanya dinilai berdasarkan berat dan kadar emasnya, tetapi juga biaya pembuatan dan desain, sehingga nilai jualnya bisa lebih rendah saat ingin diinvestasikan. Ada baiknya jika memang ditujukan untuk berinvestasi, sebaiknya membeli logam mulia murni sekitar 99,99% dan bersertifikat PT Aneka Tambang, yaitu Antam. Kalian bisa membeli emas Antam di Antam langsung, Pegadaian, atau toko emas. Tapi pastikan dulu toko emas itu terpercaya dan aman. Yang ketiga, hati-hati saat menyimpan emas. Pastikan simpan di tempat yang aman. Pilihlah tempat penyimpanan emas yang aman. Perlakukan emas sebagai investasi yang perlu dijaga, sehingga kalian tidak menyimpannya sembarangan. Setiap investasi memiliki risiko masing-masing. Risiko investasi emas adalah kehilangan, entah itu dicuri atau disebabkan oleh bencana alam. Maka dari itu, bila jumlah emas yang kalian miliki sudah banyak, mulailah menitipkan emas ke bank atau pegadaian supaya lebih aman. Meski disimpan, kalian tetap bisa mengambil emas tersebut kapanpun kalian butuhkan. Yang keempat, jangan membeli atau menjual emas di waktu yang tidak tepat. Ketika kalian membeli emas, kalian harus memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk membelinya, karena harga emas cukup fluktuatif. Waktu yang tepat untuk membeli emas adalah ketika kalian memiliki dana yang tersedia untuk investasi dan saat harga emas sedang cenderung rendah, seperti pada bulan-bulan tertentu atau saat nilai tukar rupiah menguat. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat, harga emas biasanya turun karena emas diperdagangkan dalam dolar. Sedangkan waktu yang tepat untuk menjual emas adalah ketika tujuan investasi sudah tercapai atau di saat kalian betul-betul membutuhkan uang dalam waktu cepat. Untuk menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual emas, kalian bisa memantau pergerakan nilai tukar US dollar pada rupiah, memantau tren pasar secara rutin, memanfaatkan tren musiman, menghindari sering menjual emas dalam waktu singkat. Yang kelima, hindari membeli emas secara hutang. Jika memang ingin berinvestasi emas, jangan sekali-kali membeli emas dengan cara berhutang.
Hindari membeli emas secara hutang karena transaksi kredit emas dapat mengandung unsur riba, yaitu penambahan biaya sebagai imbalan waktu pembayaran yang ditangguhkan, yang dilarang dalam Islam. Belilah logam mulia ini secara tunai. Lagi pula emas ini jenis investasi jangka panjang, sehingga akan sulit untuk membayar hutang pembelian emas yang butuh waktu cepat. Saat ini banyak arisan yang dilakukan dalam bentuk emas. Cara ini mungkin baik untuk menabung, tetapi kurang cocok untuk dijadikan emas yang diperoleh sebagai investasi. Yang keenam, kurangnya pengetahuan tentang investasi emas. Kurangnya pengetahuan tentang investasi emas bisa berdampak negatif, seperti salah dalam memilih jenis emas, tidak memahami risiko, dan tidak memaksimalkan keuntungan. Penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan investasi emas serta jenis-jenisnya seperti emas batangan, perhiasan, dan emas digital. Pelajari hal-hal apa saja yang berkaitan dengan investasi emas. Pahami tujuan kalian menabung emas. Banyak investor pemula yang membeli emas saat harga naik dan menjualnya saat harga turun karena panik, sehingga justru mengalami kerugian. Selain itu, setiap kali melakukan transaksi jual beli emas, investor harus menanggung biaya tambahan seperti spread harga atau yang disebut dengan selisih harga beli dan jual, pajak atau biaya administrasi yang dapat mengurangi potensi keuntungan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like bagi kalian yang suka dengan video ini dan juga subscribe bagi kalian yang belum. Terima kasih.